Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala nikmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas kita ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Di sini kami sebagai calon guru penggerak itu ada ditugaskan kalau sudah kita mempelajari suatu modul dalam pendidikan guru penggerak itu, yang terakhir itu ada aksi nyata. Jadi aksi nyatanya itu pertama kita harus sebarkan di sekolahnya kita. Sebelum kita keluar, kita akan sebarkan dulu di sekolahnya kita. Adapun kemungkinan kita sebarkan di sekolah-sekolah tetangga. Seperti itu. Yang penting intinya itu di sekolah kita dulu. Ya. Jadi sekali lagi di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu. Di sini saya hanya memaparkan tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik, ini aksi nyata budaya positif. Baik, kita lihat dulu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Kedelapan, segitiga restitusi. Ini dalam permasalahan sehari-hari di bagaimana kita menyelesaikan permasalahan di sekolahnya kita. Baik, kita masuk di perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ada satu permainan. Ini coba di masing-masing guru 2 orang teman samping kiri kanan. Coba kita praktekkan yang ini. Ini kita baca. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Misalnya 2 orang ya, 2 orang. Mengepalkan salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan
bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, anggap saja apa ya. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Jadi sesuatu yang sangat berharga ya. Terus teman Anda membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan beberapa cara yang dia lakukan supaya kalian bisa membuka kepalan tangan tadi itu. Nah, sekarang coba Budin coba praktekkan dengan Asti. Asti coba membujuk Budin untuk buka. Paksa. Ya. Budin? Iya. Iya. Budin tetap mempertahankan ya. Budin tetap mempertahankan. Coba Ibu Lina dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli? Iya. Baik, Ibu Yuli tetap mempertahankan juga. Tidak ada yang bisa membuka ya. Andai kata itu anak kalian, misalnya di kepala tangan itu ada gula-gula, anak kalian yang minta, bagaimana? Ya, dikasih ya. Baik, sekarang kita lihat pertanyaannya. Apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Tadi misalnya kayak Ibu Lina, mengapa membuka tangannya misalnya ada gula-gula tadi untuk anaknya? Kenapa? Karena apa itu? Karena ada barang berharga ini. Tidak, misalnya anaknya tadi mau ambil. Karena kenapa? Sayang. Karena? Kasih sayang sama ibu berharga daripada gula-gula itu. Iya. Berarti karena Anda punya rasa ini ya, rasa kasihan toh, sehingga Anda bisa membuka itu tangannya. Budi, kenapa mempertahankan? Karena sangat berharga, dia tidak mau ngasih barang berharga itu kepada Asti. Nah, sekarang coba kita pahami Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang mengontrol itu? Siapa yang mengontrol itu? Iya, kita sendiri ya. Kemudian misalnya yang membuka itu siapa? Maksudnya yang mau membuka itu, yang membuka tangannya kita itu siapa yang suruh? Kita sendiri. Iya, baik. Itulah sesuatu yang dinamakan disiplin. Disiplin itu sesuatu yang terdapat di dalam dirinya kita. Kita mau menginginkan anaknya kita berubah, tapi kalau mereka tidak mau, tetap usahanya kita akan sia-sia. Nah, kita mau menginginkan sesuatu, misalnya kita tadi pakai ancam, hukuman. Memang kita hukum mereka, tapi siapa yang membuka itu? Tetap harus diri kita sendiri. Sebagaimanapun kita membuat peraturan di sekolahnya kita, tergantung dari diri anak itu mau berubah atau tidak. Itu yang bisa disampaikan pada percobaan ini. Ya, di sini ketiga itu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya, kita sendiri ya. Baik. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi gini, kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Anak kita itu adalah jagung. Jadi seorang petani itu hanya bisa menanam itu jagung tersebut. Kita hanya bisa merawat. Ya. Kita tidak mungkin mengharapkan jagung itu bertumbuh menjadi kacang. Ya. Kita tidak mungkin jagung itu kita pas tanam buahnya itu kelapa. Tidak ya. Tetap yang kita tanam itu jagung, tumbuhnya juga jagung. Nah, ini yang masalahnya. Kalau kita merawatnya dengan baik, otomatis kita dapat juga kualitas jagung yang baik. Kalau kita juga kalau kita juga merawatnya asal-asalan, tetap jagung itu juga kualitasnya tidak bagus. Tapi ada juga pada saat kita tanam itu jagung, bibitnya itu rusak. Ya. Ada juga bibitnya rusak. Bibit rusak itu kalau kita rawat dengan baik, dengan penanganan yang baik, dia bisa juga tumbuh menjadi jagung yang berkualitas. Jadi itu. Jadi anak-anaknya kita itu, kita sudah maklumi bersama bahwa ada yang nakal, ada juga yang penurut, ada yang baik, ada juga sifatnya yang tidak baik. Jadi sifatnya anak itu kita hanya bisa menuntun saja, menuntun mereka supaya mereka tumbuh menemukan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak bisa harus kamu ini harus seperti ini. Tidak memaksakan kehendak seperti itu. Biarkan mereka tumbuh, kita hanya bisa menuntun mereka. Seperti itu ya. Baik. Di sini tadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Betul ya? Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sekarang berpendapat bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Kita bisa mengendalikan murid. Ternyata mereka sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang banyak kita itu membawa mereka pada saat menangani masalah, kita membawa mereka ke hal-hal yang menjatuhkan minatnya mereka, karakternya mereka. Seperti ini. Misalnya Pak Rifan, ada anak yang terlambat. Jadi anak ini sering terlambat. Pak Rifan misalnya kesiswaan ditegur sama kepala sekolah. Pak Rifan, ini anak harus tidak boleh datang terlambat lagi. Nah, dikritikan membuat orang merasa bersalah ini. Pada saat anak itu terlambat lagi, datang Pak Rifan. Misalnya siap Budi, kamu ini terlambat terus. Kamu tidak kasihankah dengan saya? Saya sudah dimarahi oleh Kepse. Berkali-kali saya dimarahi oleh Kepse.
hanya gara-gara kamu. Jadi di situ anak akan merasa bersalah. Ya, anak itu akan merasa bersalah. Dan rasa bersalah itu akan dia bawa terus. Sehingga karakter itu anak melihat bahwa dia itu adalah orang yang paling bersalah karena sudah membuat Parhiban tadi dihukum oleh kepala sekolah. Ini ilusinya. Jangan sampai kita seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti ini. Kita kebanyakan menganggap bahwa penghargaan itu sesuatu yang positif. Ya, kita misalnya ada siswa yang juara 1, kita memberinya hadiah penghargaan. Itu hal yang positif, positif. Tapi ingat, sesuatu itu akan menjadi negatif jika itu anak sudah juara tapi kalian tidak mengasihi itu hadiah. Bahkan dia akan bilang, wah, saya sudah bersusah payah. Padahal tujuannya dia itu hanya untuk mendapat hadiah. Dia tidak mendapatkan tujuan bahwa saya belajar itu untuk kehidupan saya selanjutnya. Jadi ini anak dikasih hadiah terus, akhirnya suatu saat dia tidak mendapatkan hadiah, itu karakternya akan menjadi down. Dan itu di dalam teori kontrol ini membunuh karakter anak itu. Seperti itu ya. Jadi hadiah juga itu memang bagus. Tapi kebanyakan dalam teori ini itu seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena kita sudah jadi orang dewasa, lihat anak-anak kita itu, kita punya kuasa untuk mereka. Kita bisa memerintah mereka. Ini juga salah. Ternyata sesuatunya itu kembali kepada diri anak itu sendiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, seperti itu. Kita maunya orang itu ikut dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bedanya stimulus respon dengan teori kontrol ini, pertama, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang itu untuk mengikuti kita. Tapi kalau teori kontrol, kita bagaimana menyesuaikan terhadap tantangan dunia ini. Jadi kita tidak harus memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang kita melihat perilaku buruk itu adalah sesuatu yang salah. Ternyata tidak juga. Misalnya pencuri. Ada orang mencuri karena ada kebutuhan hidupnya. Itu apakah salah atau benar? Nah, ada seseorang mencuri karena dia kalau tidak makan hari itu dia akan mati. Ya, memang itu sesuatu yang buruk ya. Cuma itu. Di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi semua apa yang dilakukan anak-anaknya kita itu semuanya mempunyai tujuan. Baik itu buruk, baik itu negatif atau positif. Semua ada mempunyai tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya.
Kita sering menganggapan kepala sekolah itu bisa mengontrol kita. Ternyata tidak. Kita sendiri yang mengontrol dirinya kita. Ini hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Memang benar. Kita ikut perintahnya Kepsek itu karena ada sesuatu yang kita harapkan. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, setelah kita menyuruh murid misalnya kerjakan tugasnya salah semua, ya kita paksa lagi. Pemaksaan. Jadi pemaksaan juga itu sesuatu yang salah. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, stimulus respon, kalau yang misalnya yang juara satu kelas dia menang, tapi kalau yang nilainya merah itu dia kalah. Tapi kalau model berpikir teori kontur ini, dia terus menang dan menang terus. Nah, sekarang kita masuk kira-kira apa makna disiplin itu. Kita lihat kembali. Ini, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini apa ini Pak Rifan? Ya, filsuf ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, pemaksaannya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini sering kita rubai makna disiplin itu. Disiplin itu kepatuhan terhadap peraturan. Kita harus patuh. Ternyata disiplin itu belajar bagaimana kita mengontrol diri kita untuk mendapatkan apa yang kita hargai, apa yang kita tujuan mulianya kita itu apa. Ini, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri. Gitu ya. Tanpa diperintah, tanpa ada paksaan, itu maknanya disiplin. Sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu ya. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil belajar Pancasila. Ini tujuan kita. Tujuan nasional pendidikan sekarang ini profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada 6 ya. Ini nanti pada saat kita kurikulum merdeka, ini tujuan ini yang kita harapkan dapat tumbuh di masing-masing anak didik kita. Nah, di sini
Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori yang motivasi yang dilakukan oleh manusia. Pertama itu, anak melakukan sesuatu karena untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Pertama itu karena hukuman. Anak tidak mau melakukan itu karena hukuman. Ya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, ini tadi hadiah. Kita melakukan sesuatu itu karena kita mau mendapatkan hadiah. Yang tadi itu kita melakukan sesuatu karena kita takut akan dihukum. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini kesadaran diri sendiri ya. Kita melakukan sesuatu itu karena kesadaran dari diri kita sendiri. Kita mau sholat, kita mau apa karena kesadaran dari kita sendiri. Tapi karena misalnya karena hukuman, karena supaya dapat hadiah, itu nanti bermakna lain. Nanti di depan kita dia patuh, nanti belakang buat lagi, ya seperti itu, kayak main kucing-kucingan. Tapi kalau sesuatu itu berasal dari dirinya sendiri, dimanapun dia berada, dia tetap melakukan kewajibannya. Nah, tunggu. Jadi hukuman itu motivasi eksternal dari orang lain. Terus hadiah, imbalan itu motivasi juga eksternal dari orang lain. Kalau menghargai diri sendiri itu motivasi internal dari diri kita. Jadi ini yang kita harapkan yang ada di dalam diri anak-anak kita. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita hidup di dunia ada 5 kebutuhan. Pertama, kebutuhan ini survival, kebutuhan bertahan hidup. Nah, karena kita mau hidup, misalnya kayak tadi itu, kita mau makan hari ini tidak ada beras, ya otomatis kita harus berusaha untuk bisa makan. Kalau tidak makan kita mati. Itu bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia ya. Iya, minta di tetangga begitu. Kalau dikasih, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta, kasih, dan diterima. Ya, sesuatu kebutuhan itu cinta kasih. Udin, bagaimana? Kamu misalnya suka Asti, karena ini dicintai ya. Kalau bukan Asti yang dicintai, maka Asti juga dipandang sebelah mata. Nah, itu kebutuhan yang diterima atau tidak? Seperti itu. Kemudian kebutuhan atau kesenangan. Ya, kita mau melakukan sesuatu karena kita mau merasa senang, merasa bahagia. Saya melakukan itu karena saya mau merasa senang. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ini keempat, kebebasan. Kita mau bebas. Nah, bayangkan kalau kita hidup kayak dikekang itu bagaimana? Kayak burung di dalam sangkar. Nah, frustasi tidak ada. Jadi kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan. Iya, karena kita mau menguasai teman-teman. Misalnya ada teman yang mau bersahabat dengan kita, bagaimana kita menguasai dia. Itu kebutuhan pengusaha, pemimpin-pemimpin, karena ini membutuhkan kebutuhan penguasaan, pengakuan dari orang lain. Seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang terdapat di dalam
pribadinya kita masing-masing. Ya, misalnya ini, coba ada ilustrasi lagi nih. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini kita masih menerka-nerka. Kira-kira Agus melakukan hal itu atas kebutuhan apa? Lapar, bisa mau mencari perhatian, bisa. Ya, mau cari kebebasan juga bisa. Coba kita lihat. Nah, ini. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, ya, itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, itu kebutuhan adalah penguasaan. Iya, pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhan adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Karena makan itu terus bosan, jadi saya mau cari kebutuhan yang lebih enak. Ya, gitu ya. Iya, mau yang baru gitu. Terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia diambil makanannya, itu kebutuhan adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kita bisa bayangkan anak-anaknya kita, bagaimana dia berperilaku kepada kita. Jangan sampai anak-anaknya kita itu berperilaku karena nakal karena mau mencuri perhatian dari gurunya. Seperti itu. Atau anak-anak melakukan perilaku yang tidak baik itu karena bosan terhadap pelajaran yang kita bawakan di kelas. Karena dia mau mencari kebebasan, hal yang baru. Atau guru itu anak-anak mau melakukan hal itu karena mau mencari pengakuan dari teman-temannya. Banyak alasan. Jadi ini alasannya, ada 5 kebutuhan ini. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisinya kita sebagai guru itu sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Kira-kira di pribadinya kita, kira-kira letaknya kita di posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman yang sering kita lakukan sekarang, ya? Pemantau dan manajer. Nah, kita lihat. Ya, ada YouTube-nya. Coba kita buka YouTube-nya, ya. Kita lihat ilustrasinya.
semua diskon 50%. Paling murah di Shopee. Nonton dan belanja di semua sesi Shopee Live. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Kamu tidak tahu. Itu atas. Terus lagi. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Ini posisi Saya- penuntut Apa? kan? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini penuntut. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi mana aja? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang ada anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Yang pertama, anak Anda terus-menerus bermain games seperti Minecraft maupun Roblox. Hal ini Oke, baik Bapak Ibu. Kita sudah lihat contohnya 5 contoh kontrol guru tadi. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Ya? Siapa kira-kira bisa jelaskan? Ibu Yuli. Ibu Yuli kira-kira posisinya di mana? Penghukum kah? Masuk hukum ada teman tergantung anak. Tergantung dari anak itu yang terlambat. Jadi kadang semuanya masuk itu dari 5-5. Iya, Pak. Berarti Ibu Yuli sudah terapkan semuanya. Ya. Siapa yang masih menerapkan posisi penghukum? Iya. Jadi penghukum itu ternyata sadis ya, tidak dibiarkan untuk menjawab. Kasihan. Mau jawab langsung skak, langsung dihukum ya. Dari kira-kira kalau kita berperilaku sebagai penghukum, ada tidak efeknya untuk anak? Ada ya. Jadi bahkan bisa fatal. Ya. Misalnya kita pukul atau bagaimana, tanpa sadar kita pukul di kepalanya langsung pingsan itu kan fatal. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini kira-kira apa yang dirasakan murid? Iya. Ya, itu rasa bersalah. Jadi dia punya psikologi akan terganggu. Oke, ketiga tadi apa ketiga? Teman. Teman yang baik juga. Kira-kira kenapa teman ada tidak baik juga? Jangan sampai apa kira-kira?
Kalau kita posisikan sebagai guru itu sebagai teman. Iya, penghargaan siswa kepada guru ya. Kadang mereka anggap teman ya sudah, bahasanya juga sudah ya seperti itu. Terus kalau pemantau bagus ya, masih diberikan anak untuk menjawab apa kesalahannya. Tapi di pemantau ini tidak memberikan solusi. Ya, hanya dia, oh waktunya kita jam begini. Nah, sudah ada konsekuensi langsung dihukum. Seperti itu. Pemantau ya hanya memantau saja. Ya, tanpa solusi. Kalau manajer? Iya. Manajer memberikan kesempatan dan menjelaskan kesalahan anak. Ya bagus ya. Kemudian anak itu sendiri yang mencari solusi atas masalahnya itu. Ini dinamakan posisi kontrol yang muncul dari dalam dirinya siswa. Jadi siswa sadar sendiri akan kesalahannya dan siswa diajak bagaimana mencari solusi sehingga kesalahannya tidak terulang lagi. Nah, seperti itu. Pak Tisa? Iya, mudah-mudahan menjadi adik ini cepat. Iya. Dia punya pikiran sampai seperti itu. Ya, memang seperti itu. Tapi hal yang kita harus jadi tujuannya kita harus seperti itu. Ya. Harus kita mencapai manajer bagaimana menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri pribadinya anak-anaknya kita, sehingga mereka sadari apa yang mereka buat salah itu dan bisa mencari solusi atas masalahnya mereka sendiri. Ini kedepannya setelah tamat dari sini, kalau mereka masih memakai tentang posisi intrinsik, menumbuhkan terus intrinsik dalam dirinya sendiri, pasti mereka dimanapun mereka berada pasti akan sadar atas kesalahan mereka dan bisa mencari solusi atas masalahnya. Begitu ya? Oke, Isabel. Sepertinya sudah menjadi bagian dari teknologi dan minat ini bisa dikembangkan. Di sini penjelasan kamu. Sini ya. Tidak apa. Baik. Ini pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa posisinya? Pembuat orang merasa bersalah ya. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk di penghukum. Ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kira-kira sudah benar tidak posisinya ini? Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Benar ya, membuat rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bisa menghukum ya. Bisa juga kalau lanjut ini bisa membuat rasa bersalah juga bisa. Ayolah lakukan demi ibu bapak.
teman. Oke. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Hadiah. Memantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Bisa? Oke, kita lanjut. Ya, ini budaya positif itu timbul ya. Ini dari peraturan kelas. Habis itu keyakinan kelas. Habis itu menciptakan lingkungan positif. Kalau sudah melakukan lingkungan sudah positif, maka akan berbudaya. Jadinya budaya positif, ya. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini bukan aturan kelas ya. Bedakan peraturan sekolah atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya benar ya? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini Bapak Ibu. Kadang kita membuat peraturan itu tidak memasukkan dengan siswa. Kadang kita membuat peraturan itu, tata tertib itu hanya kesepakatan dari kita saja, tanpa kita berdiskusi dengan siswa apakah mereka paham atau mereka mau melaksanakan itu. Nah, seperti itu. Maka disinilah pentingnya keyakinan kelas. Jadi di saat kita awal pembelajaran ini, pertama kita masuk itu kita harus membuat keyakinan kelas dulu bersama murid-muridnya kita. Jadi kita buat kesepakatan apa-apa yang kalian mau. Misalnya datang tepat waktu, harus buat kesepakatan dengan mereka. Sehingga di saat mereka membuat kesalahan itu akan timbul rasa bersalahnya, sehingga untuk merubah itu tanpa harus kita paksa mereka bisa berubah dari dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting. Nanti setelah membuat itu baru dipajang di kelasnya masing-masing. Jadi kita mau seperti tadi kontrol manajer tadi, tinggal kita tanya, kira-kira Budi, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Dia sudah bilang, sebenarnya kira-kira kelas yang kami sepakati itu ini. Misalnya menghargai waktu. Mereka sudah tahu kira-kira apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidak terlambat lagi. Dia sendiri yang menjawab. Itu berpatokan pada keyakinan kelas. Jadi kita harus buat keyakinan kelas. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Nah, dasar ini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, kadang kita membuat peraturan kelas itu dengan kata-kata negatif. Itu yang tidak boleh. Kalau kita mau memunculkan budaya positif di sekolahnya kita. Misalnya dilarang membawa handphone, itu kata negatif itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, ini juga penting. Kadang kita sudah membuat sampai berapa ribu peraturan, ternyata itu anak-anak juga bisa bingung. Jadi cukup
minimal 5 keyakinan kelas kita buat bisa. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Nanti setelah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sebar lagi di teman-teman guru, rekan sejawat, apakah sudah bagus atau belum ini. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, harus ada perubahan. Kalau memang tidak bagus, dirubah lagi, diupdate lagi, seperti itu. Oke, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan itu tanggung jawab. Bisa siswa dapat bertanggung jawab. Berarti sini. Misalnya dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya bisa kita tulis menghormati orang lain dan diri sendiri. Iya. Kata-katanya. Misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau komitmennya, berkomitmen bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Ya, misalnya dalam lalu lintas ada rambu-rambu lalu lintas itu seperti itu. Apakah kalau misalnya rambu-rambu lalu lintas itu misalnya tidak ada polisi yang jaga di situ, apakah kita masih taat? Iya, tergantung pribadinya kita ya. Kalau kita berpikirnya saya mau selamat, berarti kita patuhi walaupun tanpa polisi di situ. Nah, itu keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, bisa keyakinan kelas itu kesehatan, menjaga kesehatan. Dilarang merokok, menjaga kesehatan, begitu. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Ya, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, untuk keselamatan, keamanan. Jadi kata-kata yang kita pakai, misalnya ini peraturan sekolah. Yang keyakinan kelas kita buat di sini bertanggung jawab, menghormati, itu kan kata-kata yang positif semua. Iya, disederhanakan seperti itu. Disiplin. Jadi dari kita punya aturan sekolah, kita bawakan ke keyakinan kelas dengan kata-kata yang sederhana dan ini yang bernilai positif ya. Kemudian ini membuat kesepakatan kelas. Ini tidak, ini buram karena saya ambil gambar tadi malam. Ini misalnya komitmen, ini komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Jadi 5 itu saya sudah cukup kita buat keyakinan kelas. Asalkan membuatnya itu bersama dengan siswa ya. Oke. Kemudian nah, ini segitiga restitusi. Ini sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini satu cara yang bagus untuk menyelesaikan masalah terhadap masalah-masalah murid. Ini segitiga restitusi. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsentrasi ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ya. Nah, segitiga restitusi ada tahapan-tahapannya.
Pertama, ini menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tahap ini kita membuat anak itu jangan merasa bersalah. Jadi kita stabilkan ya. Kamu bukan satu-satunya, misalnya kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ya, kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita tanya sehingga mereka bisa menjawab. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita berikan pada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas. Ini tahapannya tadi menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-katanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kata-kata yang menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian tahapan segitiga validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Oke, coba kita nonton ilustrasinya. Nonton lagi ya, supaya kita bisa paham. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid.
Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Iya, ya, Mungkin Pak. saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Dia sendiri yang marah. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi
kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita di penghujung acara ini, presentasi ini, yang terakhir dalam sesuatu modul yang kita pelajari itu, pertama kita harus kegiatan yang terakhir kita harus refleksi. Jadi refleksi 1. Perasaan saat ini apa kalian rasakan setelah mempelajari modul ini? Bisa Batisa? Setelah saya mempelajari budaya positif, saya merasa ada sesuatu hal yang belum saya jalankan sesuai dengan budaya positif. Kemudian setelah mengikuti materi ini juga, apa yang saya jalankan itu tidak sesuai juga dengan budaya positif. Dan target saya selanjutnya mungkin saya akan lebih tanamkan budaya positif kepada siswa selanjutnya. Tepuk tangan. Sudah. Mewakili saja. Ini boleh siapa lagi? Satu kali. P3K tuh. Arifan. Oh, Ibu Linda. Oke, baik ya. Itu refleksi dari Ibu Yulita sangat bagus. Tepuk tangan dulu buat Ibu Yulita. Baik, kita juga pahami bahwa menciptakan budaya positif di sekolah itu bukan seperti membalik telapak tangan ya. Terus kita harus belajar sehingga kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolahnya kita untuk mencapai tujuan dari pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terakhir kalinya saya mohon maaf apabila ada salah kata selama proses presentasi tadi. Mudah-mudahan apa yang kita sudah lihat tadi dapat membawakan manfaat buat diri kita, terutama untuk perubahan di sekolahnya kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.